Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, Islam, taufik yang merupakan nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya tersebut untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih sampai pada pembahasan bab sholati tatawwu, bab tentang sholat sunnah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sholatul laili utawi sholat wengi iku masna rong rakaat, masna rong rakaat. Fa idza khasyiya mongko tetkalane khawatir utawa wedi sapa ahadukum salah siji sira kabeh as-subha ing subuh ing waktu subuh, shalat mongko salat sapa ahadukum rakaatan ing sak rakaat. Rakaatan ing rakaat wahidatan kang siji, tutiru kang witir, tutiru kang witir lahu atau kang ganjili, tutiru ganjili gitu ya. Apa rakaah wahidah lahu maring salatul lahu ketuwe wong
ma ing barang utawa ing barang qad shalla utawa ing salat qad shalla kang teman-teman wis salat sapa wong. Muttafaqun alaih. Walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban bilafzi salatul lail wan nahari masna masna. Utawi salat wengi wan nahari lan salat awan iku masna rong rakaat rakaat. Wa qala An-Nasa'i hadza khata'un. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah sholatul lail dan sholatul witr. Sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sholat-sholat yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Kita beralih pada sholat sunnah lainnya, yaitu sholatul lail, termasuk di dalamnya sholatul witr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, beliau bersabda, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat. Apabila salah seorang kalian itu khawatir datangnya waktu subuh, maka dia salat 1 rakaat untuk tutiru lahu maqad shalah, artinya untuk mengganjili sholat yang sudah dilakukannya. Karena sholatnya kan 2 rakaat genap. 2 rakaat. Jika sudah akan masuk subuh, maka kemudian diganjilkan dengan 1 rakaat. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sholat malam itu 2 rakaat. Cara melakukan sholat malam itu dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu untuk tata cara pelaksanaan sholat malam. Bukan 4 rakaat salam, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 1 itu. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan jumlah rakaat sholatul lail. Sholat malam sholat yang dilakukan setelah waktu isya, itu namanya sholatul lail. Sholat yang dilakukan setelah isya itu namanya sholatul lail, sholat malam, sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam. Sholatul lail nggak ada batasan rakaatnya berapa, tapi minimalnya 2 rakaat. Karena sholatul lail masna, berarti minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya paling banyaknya nggak ada batasan. Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10, bisa 12, bisa 20, bisa 40, bisa 100, bisa 1000. Kalau seseorang mampu, yang jelas dia 2 rakaat tanpa terhingga batasan jumlah jumlah rakaatnya. Itu tentang sholatul lail, minimal 2 rakaat, maksimalnya nggak ada batasannya. Maka ini adalah merupakan bantahan terhadap Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Jadi maksimal 11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat tarawih menurut mereka, menurut Nasiruddin Al-Albani, kemudian 3 sholat witir. Dasarnya hadis Aisyah yang nanti juga akan disebutkan di sini, di mana Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi di dalam dan di luar Ramadan itu melakukan sholat sunnah lebih dari 11 rakaat. Padahal apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah itu adalah sebatas yang beliau lihat. Padahal Nabi setiap malam tidak bersama Sayyidah Aisyah, tetapi beliau memiliki istri-istri yang lain, tidak selalu bersama Sayyidah Aisyah. Maka yang dikatakan, dikhabarkan Sayyidah Aisyah itu adalah sebatas yang beliau lihat. Bukan berarti Nabi setiap malam itu hanya
kurang atau hanya maksimal 11 rakaat. Karena nyatanya ada istri Nabi yang lain dalam riwayat yang lain yang melihat Nabi sholat lebih dari 11 rakaat. Ada sahabat yang lainnya juga melihat Nabi melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Maka Sayyidah Aisyah tidak berbohong beliau, tetapi beliau menyampaikan sebatas apa yang beliau lihat dari praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dibantah oleh ini, pembatasan hanya 11 nggak boleh lebih itu dibantah oleh hadis ini. Hadis ini mengatakan sholatul lail masna 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai kalau khawatir subuh baru di sholat witir 1 rakaat. Padahal sholatul lail itu kan mulai dari setelah sholat isya tadi, itu sholatul lail. Berarti sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ketika khawatir subuh baru diganjilkan 1 rakaat dengan 1 rakaat, dengan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan di sini nggak ada batasan untuk sholatul lail. Nggak seperti yang dikatakan oleh Al-Albani terbatas hanya 11 rakaat. Nah, bahkan untuk sholatul tarawih, itu memang khusus untuk yang 20 rakaat sholat malam di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat, itu yang disebut dengan tarawih. Kalau 8 rakaat itu ya bukan tarawih namanya. Nah, boleh nggak melakukannya? Ya boleh, tetapi ya sholatul lail, sholat malam, atau sholat qiyamu Ramadan. Nah, qiyamu Ramadan artinya sholatul lail di bulan Ramadan, sholat malam. Kalau sholat malam yang dilakukannya 8 rakaat boleh, 10 boleh, 6 boleh, 4 boleh, 2 boleh, 1000 rakaat juga boleh kalau mampu. Itu kalau qiyamu Ramadan atau sholatul lail. Nah, karena tarawih itu jamak, dari sisi bahasa saja, kita belum ke dalil. Tetapi dari sisi bahasa, tarawih itu jamak dari tarwihah yang artinya istirahat, di mana istirahatnya itu setiap 4 rakaat sekali. Coba kalau 8 rakaat itu istirahatnya berapa kali? Kalau 4 rakaat istirahat ya 1 tok kan, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat udah habis. Berarti tarawih atau tarwihah. Tarwihah berarti bukan sholatul tarawih. Tarawih itu jamak itu berarti minimal 3 kan. Nah, minimal 3 ke atas. Kalau 20 rakaat istirahatnya berapa kali? 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. 4 kali istirahatnya. Berarti sudah tarawih namanya, istirahat. Karena ada 4 kali istirahat. Nah, kalau Al-Albani yang cuman 8 rakaat berarti istirahatnya 1. Makanya nggak bisa disebut tarawih. Nggak bisa disebut tarawih. Kalau tarawih itu minimal, tarawih itu adalah yang ditentukan jumlahnya 20 rakaat. Kalau qiyamu Ramadan mau 8, mau 10, mau 20, mau 30, maka terserah orang yang melakukannya. Bisa difahami ya. Dari sisi syarat, hadis ini membantah pendapat Nasiruddin Al-Albani yang membatasi sholat malam itu hanya sampai 11 rakaat saja, nggak boleh lebih. Nah, sementara zahir hadis ini mengatakan masna 2 rakaat. Baru kemudian ditutup dengan witir. Witir ini pada umumnya sebagai penutup dari sholat malam yang kita lakukan. Tetapi bukan berarti seseorang yang sudah melakukan sholat witir nggak boleh sholat sunnah lagi. Tidak berarti seperti itu. Kalau misalnya kita habis sholat tarawih di bulan Ramadan ini, kemudian kita sholat witir, boleh nggak kita nanti
ketika bangun jam 2, jam 3 sholat malam? Jawabannya boleh. Boleh. Memang witir itu pada umumnya sebagai penutup dari sholat-sholat sunnah. Pada umumnya. Tetapi dia bukan berarti setiap habis witir nggak boleh sholat. Cuman dalam hadis yang lain yang nanti akan disebutkan di sini dikatakan la witrani fil lailati. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Berarti kalau kita habis sholat tarawih kita sudah witir, nanti habis sholat malam waktu bangun menjelang subuh kita witir apa enggak? Enggak witir karena kita sudah witir. Nabi mengatakan la witrani, enggak ada 2 witir di dalam satu malam. Tapi boleh kita untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat witir. Karena ada orang yang enggak memahaminya, kemudian apa? Dia udah habis sholat tarawih dia enggak sholat witir. Dengan alasan nanti sholat witirnya di akhir. Memang juga enggak apa-apa kalau ada seseorang yakin pada dirinya bahwa saya pasti nanti umumnya kalau saya tidur mesti nanti akan bangun dan sholat malam, maka saya witirnya di belakang. Enggak masalah juga apabila dia melakukannya. Tetapi jangan seseorang melakukan itu dengan alasan nanti saya enggak mau sholat witir karena kalau habis sholat witir nanti enggak boleh sholat sunnah lagi. Nah ini yang anggapan yang keliru. Habis sholat witir boleh sholat sunnah lagi, tapi nanti jangan witir lagi karena sholat witir itu dalam satu malam hanya 1 kali. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya tadi tentang sholatul lail. Nah, ini juga masih tentang sholatul lail. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Afdhalus salati utawi luweh utamane salat ba'dal fariidati ing dalem sause salat fardu iku salatul lail salat wengi. Akhrajahu Muslimun. Rasulullah bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Setelah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah itu apa sholat yang paling utama? Yaitu sholatul lail. Sholat yang dilakukan di malam hari. Meskipun ada khilaf tentang hal ini, sebagian mengatakan yang paling utama itu witir. Meskipun witir itu juga dilakukan di malam hari. Tapi sholatul lail berdasarkan hadis ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Karena yang fardu tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Maka sholat yang paling utama adalah sholat fardu, kemudian sholat sunnah yaitu sholatul lail. Sehingga sebagian sholihin pada masa yang lalu mereka selalu menghidupkan malamnya dengan sholat-sholat. Ada bahkan orang para wali yang sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Artinya nggak tidur habis sholat isya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat terus sampai subuh. Ada yang seperti itu karena nggak tidur sehingga nggak batal wudhunya, dia sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Nah itu namanya menghidupkan malam, bukan dengan jagongan, bukan dengan ngopi dan rokokan. Karena ada sebagian santri yang berpandangan menghidupkan malam, pokoknya melekan, yang penting melekan sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol kesana kemari, itu bukan menghidupkan malam. Artinya menghidupkan dosa karena
ngerasani kesana kemari, memperbincangkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Menghidupkan malam itu, melekan itu bukan sekedar melekan. Ada pujian yang biasa dilantunkan apa? Kita harus kuat untuk melekan di waktu malam, artinya jangan banyak tidur di waktu malam. Iya, memang jangan banyak tidur, maksudnya apa? Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan jangan banyak tidur, artinya kemudian untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi dan para salaf, setelah habis sholat isya maka mereka segera tidur. Kalau nggak ada hal yang sangat penting seperti hadir dalam majelis ilmu atau hal-hal yang penting, maka mereka segera untuk tidur agar mereka bisa bangun nanti bangun di sepertiga malam terakhir untuk menjalankan sholat malam. Itu tradisi masa lalu. Tetapi tradisi sekarang banyak yang dibalik. Malamnya nggak tidur, kemudian paginya tidur. Ini tradisi yang buruk, yang bertolak belakang dengan tradisi para ulama salaf. Sholat malam lebih adalah afdolus sholah ba'dal faridah. Setelah sholat wajib adalah sholat malam, itu yang lebih utama. Karena itu diusahakan meskipun hanya 2 rakaat, diusahakan untuk sholat malam. Setelah sholat isya sudah boleh seseorang untuk melakukan sholatul lail. Tidak mesti di sepertiga malam terakhir atau di waktu sahar. Meskipun di waktu sahar itu adalah waktu yang mubarak. Di waktu yang kita menyebutnya waktu sahur itu sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang utama, karena di situ tempat atau waktu dikabulkannya doa. Dalam hadisun nuzul disebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia untuk menyerukan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, Allah akan mengampuninya. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberinya. Itu di sepertiga malam terakhir. Karena itulah waktu itu adalah waktu yang sangat bagus untuk melakukan sholat, termasuk untuk berdoa dan berzikir. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Artinya sholatul lail jika dilakukan di situ maka lebih utama. Namun jika dilakukan setelah sholat isya juga sudah mencukupi, karena sudah disebut sholatul lail. Jika dilakukan sepanjang malam maka itu juga sesuatu yang sangat bagus. Karena ya begitulah Pak, kalau para wali itu tidur sedikit saja sudah sudah rugi, merasa rugi mereka tidur sedikit. Seperti kisah Rabi'ah al-Adawiyah, sepanjang malam nggak tidur, sholat saja, sholat zikir, munajat sepanjang malam. Ketika subuh beliau sholat, habis subuh tidur sebentar, kemudian bangun, itu seperti orang kaget beliau. Sudah dia mengatakan cukup, tidurnya sudah cukup, karena nanti akan ada tidur yang panjang. An-naumu fil qabri tawil, tidur di dalam kuburan itu yang nanti panjang. Sekarang di dunia ini jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, tidur sekejap saja. Karena nanti kalau sudah mati, udah kerjaannya tidur saja sepanjang siang, sepanjang malam, nggak ada beramal. Sekarang mumpung di dunia, tidurnya jangan banyak-banyak. Karena kalau kita muhasabah terhadap diri kita, waktu kita ini lebih banyak yang lebih banyak yang tidak kita manfaatkan dengan amal soleh. Kalau dihitung misalnya umur kita
40 tahun. 40 tahun. Itu tidurnya dalam sehari itu berapa jam? Kalau tidurnya sekian, misalnya 8 jam, maka berarti tinggal berapa jam? 24 dikurangi 8. Berapa? 16. Nah, tinggal 16 jam. 16 jam itu yang kita gunakan untuk sholat berapa lama? Yang kita pakai untuk ngaji berapa lama? Itu kita akan mengetahui bahwa kebanyakan waktu kita itu tidak dimanfaatkan untuk amal ketaatan. Kita kalau mau muhasabah maka akan menghasilkan kesimpulan seperti itu. Maka umur kita ini tidak, kalau 40 mungkin yang termanfaatkan itu nggak sampai separuh, nggak sampai 20 tahun, bahkan dikurangi lagi masa balik misalnya. Masa balik, sebelum balik itu 15 tahun, itu sudah jadi berapa tadi? Tinggal 16 kalau dikurangi lagi tadi kan jam ya. Kalau dikurangi 15, 40 dikurangi 15 tinggal 35. 25 tinggal 25. 25 dikurangi tidurnya berapa? Kalau 8 kali 25 itu sudah sangat sedikit. Belum lagi yang nggak tidur tapi dibuat main-main, dibuat ngobrol-ngobrol, dibuat jalan-jalan, itu tinggal berapa yang kita gunakan untuk kemanfaatan. Padahal akhirat itu abadi, akhirat itu selama-lamanya. Bagaimana bisa sebanding dengan amal soleh yang hanya dilakukan sebentar dari kehidupan di dunia ini. Kalaupun kita misalnya mulai dari balik sampai kita umur 1000 tahun misalnya, kita isi semuanya dengan ketaatan, itu pun belum sebanding dengan lamanya di akhirat kelak. Sementara umur kita tidak sampai segitu. Itu pun kita banyak sia-siakan waktu pada sesuatu yang kurang bermanfaat. Itu kalau kita melihat kenapa para wali justru kayak begitu ibadahnya, ya karena itu mereka jadi wali. Sementara kita sangat-sangat jauh dari sisi amalan yang kita lakukan. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wis dawuh sapa Rasulullah, al-witru utawi witir iku hakun hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man ayu tira ing yen to salat witir bi khamsin kelawan 5 rakaat, falyaf'al mongko becik nglakonana sapa man. Wa man lan utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man ayu tira ing salat witir bi thalasin kelawan 3 rakaat, falyaf'al mongko becik nglakoni sapa wong. Wa man lan utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man ayu tira ing yen ta witir sapa wong man biwahidatin kelawan siji, falyaf'al mongko becik nglakoni sapa wong. Rawahul arba'atu ila Tirmidzi wa sahhaha Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfa. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa sholat witir itu enggak wajib, tetapi sholat witir itu hukumnya sunnah. Makanya Nabi mengatakan man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Kalau siapa yang mau untuk 5 rakaat, silahkan dia melakukannya. Barang siapa yang maunya 3 rakaat saja, silahkan dia melakukan 3 rakaat. Bagi yang mau 1 rakaat, silahkan dia melakukannya 1 rakaat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sholat witir itu tidak wajib. Meskipun ada salah satu dari imam mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, itu yang mengatakan sholat witir itu wajib. Tetapi masih wajibnya tidak seperti sholat fardu.
Sementara jumhur yang tiga, ulama yang tiga, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu semuanya sepakat itu sepakat sunnah, tidak wajib. Ya, khilaf di antara para ulama. Tetapi jumhur di antaranya berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala laisa ora ana apa al witru witir iku bihatmin kelawan wajib kahai atil maktubati kaya kahanane salat kang den wajibaken walakin sunnatun lan tetapine witir iku sunnah sannaha wis nyariataken atau netepaken ing sunnah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini lebih memperjelas kepada kita bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah. Bahkan pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah itu banyak dibantah oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya oleh Ibnu Munzir itu bahkan menukil sebuah ijma' tentang sunnahnya sholat witir, bukan wajib. Wa an Jabirin, maknanya sama ya dengan yang tadi, yaitu menjelaskan tentang sunnahnya sholat witir. Dan ini pendapat yang kuat ya. Nggak ada menurut tadi Ibnul Munzir itu tidak ada seorang pun yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah di dalam masalah hukum sholat witir ini, di mana beliau mengatakan hukumnya wajib. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Qama jumeneng sapa Kanjeng Nabi fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Tegese salat ing dalam bulan Ramadan, tsumman tadharuhu nuli padha nunggu sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi minal qabilati sangking kang bakal teka falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi inni khasyitu ini satu meneh ingsun iktu khasyitu khawatir sapa ingsun ayuk tabah ing yen to den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa alwitru salat witir. Rawahu Ibnu Hibban. Ini lagi-lagi memperkuat bahwa witir itu enggak wajib secara mutlak. Sehingga Nabi salat di disebutkan di sini salat qiyamul Ramadan, kemudian pada hari besoknya Nabi enggak datang lagi untuk melakukannya. Dan Nabi mengkonfirmasi bahwa itu beliau lakukan karena beliau khawatir salat witir itu akan diwajibkan untuk umatnya. Maka demi agar umatnya ini tidak merasa berat nantinya, maka beliau kemudian tidak melakukannya setiap malam. Wa an Kharijata bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah satamane Gusti Allah iku amaddakum manjangaken sapa Allah ing sira kabeh bisolatin kelawan salat. Ya kang utawi salat iku khairun luweh bagus lakum kedue sira min khumrin naami tinimbang sangking unta merah. Qulna ngucap sapa kita wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witru iku al-witru salat witir ma baina salatil isya ing dalem antarane salat isya ila tulu'il fajar maring terbite fajar. Rawahul khamsatu ila Nasa'i wa sahhahul Hakim wa rawa Ahmad an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi nahwahu.
Jadi di sini humurun na'am. Na'am itu an'am artinya binatang ternak. Binatang humurin na'am di sini yang maksudnya adalah unta. Unta dengan jenis ini itu adalah unta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Unta yang paling mahal, humrin na'am. Artinya apa? Artinya di sini tidak secara letterlek, ini adalah kinayah dari sebaik-baik dunia, sebaik-baik harta dunia itu adalah humrun na'am. Ini sebagai kiasan saja, yaitu sholat witir. Sholat witir itu adalah lebih baik bagi kalian dari humrin na'am, dari perhiasan dunia atau harta dunia yang paling mahal sekalipun. Karena ini humrun na'am ini yang paling mahal dari kalangan orang Arab, jenis unta yang paling mahal. Maksudnya adalah harta dunia yang paling mahal, itu yang dimaksud, bukan terkhusus pada unta. Bahwa sholat witir itu lebih baik bagi kalian daripada harta dunia yang paling mahal. Maksudnya kayak seperti itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat witir itu waktunya antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Berarti boleh melakukan sholat witir setelah sholat isya, sebelum tidur misalnya. Boleh sholat witir tengah malam, boleh sholat witir sebelum subuh. Yang penting belum terbit fajar shodiq. Ini hadis ini menerangkan itu. Wal al-witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajar. Jadi witir tidak harus di akhir malam, tetapi boleh setelah sholat isya langsung sholat witir. Dan setelah sholat witir tadi sudah kita kemukakan, boleh untuk seseorang melakukan sholat sunnah lagi. Tapi kemudian tidak dia menutupnya dengan witir, karena tadi sebelum tidur dia sudah melakukan witir. La witroni fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Al-witru utawi witir iku haqqun haq. Faman mongko utawi sapane wong iku lam yutir ora witir sapa man, falaysa mongko ora ana sapa man iku minna, bagian dari kita. Ai laisa ala tariqina al-kamilah. Artinya dia, falaysa minna artinya dia bukan atau dia tidak mengikuti jalan kita yang sempurna. Itu yang dimaksud falaysa minna. Karena falaysa minna itu dalam beberapa hadis yang ada itu maknanya berbeda-beda. Falaysa minna ada yang berarti dia itu memang orang kafir. Falaysa minna terkadang juga berarti seseorang itu telah bermaksiat kepada Allah. Falaysa minna, dia telah bermaksiat. Faqad asallah, dia telah bermaksiat kepada Allah. Falaysa minna itu juga berarti bahwa dia tidak mengikuti ajaran Nabi yang sempurna, atau tidak mengikuti jalan Nabi yang sempurna. Itu makna laisa minna. Seperti kalau di sini artinya adalah dia tidak mengikuti jalan Nabi yang sempurna. Karena witir itu enggak wajib. Kalau seseorang meninggalkannya dia tidak bermaksiat. Dia tidak bermaksiat, maka falaisa minna tidak berarti bahwa seseorang yang meninggalkan salat witir maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Maknanya tidak begitu. Tetapi maknanya bahwa dia tidak mengikuti jalan yang sempurna.
Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Nah, itu tentang masalah jual beli. Ketika Nabi melakukan sidak di pasar, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang dijual oleh salah seorang pedagang, ternyata di bawahnya yang basah dimasukkan di bawah biar nggak terlihat. Kemudian Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Nah, artinya falaisa minna, di situ dia telah berbuat kemaksiatan. Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang dilakukannya. Nah, sedangkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minna. Nikah itu bagian sunnahku, artinya bagian dari ajaranku. Bukan sunnah itu artinya hukum nikah sunnah, enggak. An-nikahu sunnati artinya nikah itu adalah bagian dari ajaranku. Barang siapa yang membenci sunnahku artinya dia membenci syariat Rasulullah, falaisa minna, maka dia bukan orang Islam kalau membenci sunnah Nabi. Bukan berarti orang yang enggak menikah berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Sering diartikan oleh sebagian mubaligh yang enggak paham, mengatakan falaisa minna, di situ berarti kalau ada orang laki-laki atau perempuan kok enggak nikah, maka dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini salah dalam memahaminya. Betapa banyak para aulia, para ulama yang enggak menikah. Banyak para ulama yang menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ilmu sehingga mereka tidak menikah. Apakah mereka bukan umat Nabi Muhammad? Nah, tentu saja enggak. Nah, maka maksud falaisa minna di situ artinya jika seseorang itu benci, raghiba an sunnati, benci terhadap syariat Islam. Syariat Islam itu dia mengatakan enggak bagus, tercela, lebih baik aturan yang dibuat oleh manusia, maka falaisa minna. Orang yang kayak begitu dia bukan seorang muslim karena membenci syariat Islam. Di sini faman lam yutir falaisa minna, kalau orang enggak melakukan witir maka dia tidak mengikuti jalan kita yang sempurna. Memang dia enggak berdosa, tapi dari sisi kesempurnaannya itu kurang. Karena witir ini sholat sunnah yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Nah, ini tadi yang kita sebut, makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambah sapa Rasulullah fi Ramadhana wala fi ghairihi, fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi ala ihda asyrata ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Yusolli salat sapa Kanjeng Nabi arbaan ing papat, falatas al mongko aja takon sapa sira an husnihinna saking baguse salate Nabi arbaan wa tulihinna lan tuwane arbaan petang rakaat. Tsumma yusalli nuli salat sapa Kanjeng Nabi arbaan ing petang rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli thalathan nuli salat 3 rakaat. Qalat Aisyah tu dawuh sapa Aisyah, faqultu mangko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu ana ta sare sapa panjenengan qabla antu tira ing dalam sadurunge yen ta witir sapa panjenengan. Qala dawuh sapa Rasulullah, ya Aisyatu, ya Aisyah, inna ainayya sak temene mripat loroku iku tanamani, loro turu karone, wala yanamu lan ora turu apa qalbi ati ingsun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahu ma'anha kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi asyra rakaatin 10 pira rakaat, wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa judatin kelawan
siji sajadah tegese sak rakaat. Wa yarka'u lan rukuk rakaatil fajr ing rong rakaate salat fajar fadil ka salasa asyrata mongko iku 13 rakaat. 13 rakaat. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa ini berdasarkan yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah dari praktek yang dilakukan oleh Nabi. Ini yang pertama. Sehingga ini bukan dalil bagi Nasruddin Al-Albani untuk mengatakan bahwa nggak boleh sholat malam di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Seperti yang mereka dengung-dengungkan. Nah, tidak seperti ini. Tidak seperti itu, dan ini bukan dalil mereka karena ini adalah berdasarkan yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Karena riwayat yang lain seperti yang tadi kita sebut, sholatul lail mathna mathna, itu nggak ada pembatasan. Kemudian Nabi dalam hadis ini atau Sayyidah Aisyah juga mengatakan fi Ramadan wala fi ghairihi. Artinya sholat yang dimaksud itu bukan sholat tarawih yang dimaksud, bukan itu. Nah, ini yang pertama. Tadi sudah kita jelaskan sehingga nggak perlu kita jelaskan lagi tentang riwayat Sayyidah Aisyah ini, bahwa dia berdasarkan yang beliau lihat. Kemudian tata cara sholatnya, kalau tadi berdasarkan hadis yang tadi masna masna, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tapi di sini Sayyidah Aisyah melihat Nabi itu yusolli arba'an. Nah, sholatnya 4 rakaat langsung, berarti 4 rakaat secara langsung. Falatas'al, tapi jangan kamu tanya bagusnya sholat itu dan panjangnya 4 rakaat itu. Artinya sholatnya betul-betul sempurna dan dilakukan lama, panjang. Tsumma yusolli arba'an, kemudian 4 rakaat. Pertama 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. Nah, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli thalasan, 4 rakaat 4 rakaat 8, kemudian sholat 3 rakaat. Berarti berapa? 11. Qalat Aisyah, kemudian aku bertanya kepada Nabi, apakah engkau itu tidur sebelum sholat witir? Beliau mengatakan, 2 mataku itu tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Ini namanya, ini adalah min khosa'is dari al-anbiya, kekhususan dari para nabi, kekhususan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika beliau tidur hatinya itu tidak tidur. Beda dengan kita. Kalau kita matanya itu tidur, hatinya juga tidur. Kadang matanya melek, hatinya saja tidur. Apalagi matanya tidur, hatinya juga ikut tidur. Itu manusia biasa selain Nabi. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau kadang tidur, tetapi hatinya itu tidak tidur. Nah, ini kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak hal yang itu merupakan khosais an-nabi. Nah, termasuk ini, yaitu tentang tidurnya, tidak tidurnya hati Nabi di saat beliau itu tidur. Meskipun hati beliau itu tidak tidur, kalau beliau itu bangun tidur, itu beliau berwudu dalam rangka mengajari umatnya. Kalau tidur itu bisa membatalkan sholat, dengan penjelasan yang telah rincian yang telah dijelaskan oleh para ulama. Setelah tidur beliau kemudian berwudu untuk mengajari kita agar kita berwudu setelah tidur, karena orang yang tidur selain dalam bentuk duduk mumakkinin maq'adatahu, dengan menetapkan bokongnya di tempat duduknya, itu membatalkan sholat. Selain itu membatalkan sholat. Maka Nabi habis tidur itu berwudu untuk mengajari umatnya. Padahal beliau apa? Beliau meskipun beliau tidur, hatinya tidak tidur. Beliau tetap sadar dalam
ketika matanya itu tidur. 11 ya. Kemudian setelah itu sholat witir 1 rakaat. Berarti berapa? Tadi 8, kemudian 1 witir berarti 11. Kemudian sholat fajar. Sholat fajar. Berapa tadi? 4, 8, kemudian 1 tambah 1 berarti 9. 9. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh 11. Kemudian sholat subuh 2 rakaat 13. Wa yarka'u raka'atil fajr fatilka thalatha asyrata. Kita ulangi lagi. Di sini dikatakan yusolli minal lail asyra rakaat, 10 rakaat, dan witir dengan 1 rakaat. 10 kemudian 1. Wayarka rakaatai, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, jadinya adalah 13 rakaat. Ini praktek yang juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi itu bukan dalil, ya, bukan dalil bagi Nasiruddin Al-Albani dan orang-orang Wahabi yang lainnya yang sepakat dengannya, yang mengharamkan sholat malam atau lebih dari 11 rakaat, termasuk sholat tarawih. Yang kita sholat tarawih itu 20 rakaat, sementara Nasiruddin Al-Albani dan para pengikutnya mengatakan lebih dari 11 rakaat itu adalah bid'ah yang mungkaroh, yang sesat menurut mereka. Seperti orang yang sholat isya 5 rakaat menurut Nasiruddin Al-Albani. Tapi Nasiruddin Al-Albani itu banyak berbeda dengan para ulama yang lainnya, maksudnya ulama Wahabi lainnya. Beda dengan Wahabi yang ada di Saudi. Nasiruddin Al-Albani pernah di Saudi tetapi kemudian diusir dari Saudi karena beda dengan Wahabi lainnya. Dari sisi berpaham tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama dengan Wahabi lainnya, Nasiruddin Al-Albani. Tapi Albani ini nambah kesesatan yang lainnya, nambah kesesatan yang lain selain kesesatan Wahabi pada umumnya. Nasiruddin Al-Albani bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Dia tukang jam yang memperbaiki jam di pasar, kemudian banyak membaca kitab-kitab hadis di perpustakaan. Dia dikatakan dia bahkan nggak khatam matan fikih dalam mazhab Hanafi, matan saja yang kecil, kitab untuk ibtidaiyah dia nggak khatam secara talaqi. Apalagi gimana dia kemudian menjadi seorang ulama, tapi kemudian dia banyak orang yang memujinya karena dia berani untuk mengkritisi hadis-hadis, mengarang beberapa kitab hadis, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Sangat lucu dalam beberapa kitab hadis atau kitab-kitab yang dipelajari oleh orang Wahabi, itu kadang disebutkan akhrajahul Bukhari wa sahhahahu Nasiruddin Al-Albani. Sudah akhrajahul Bukhari, kemudian ditambah lagi telah disahihkan atau telah didhaifkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Padahal kalau sudah akhrajahul Bukhari udah nggak perlu Al-Albani lagi. Tetapi di kitab-kitab Wahabi sering disebut kayak begitu. Itu. Nasiruddin Al-Albani ini lebih banyak kesesatannya dari Wahabi yang lainnya, termasuk dalam hal masalah-masalah furu' seperti ini. Masalah tarawih di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 witir. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Yang imam orang Wahabi tetapi 20 rakaat tambah 3 witir.
Tapi Nasiruddin Al-Albani mengatakan itu bid'ah mungkarah, sesat. Orang yang melakukannya seperti sholat isya 5 rakaat, nggak sah. Kalau lebih dari 11 rakaat. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Kita akan sambung pengajian, kita berhenti sejenak, kita akan sambung insyaallah setelah hari raya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.